Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak ada henti-hentinya memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai suri tauladan kita yang sudah sepatutnya kita contoh, sepatutnya kita tauladani untuk menggapai jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila berdasarkan perspektif Islam. Kita tahu Indonesia adalah negara kesatuan yang menggunakan dasar negara yang kita kenal dengan Pancasila. Pancasila adalah suatu falsafah bangsa Indonesia, suatu pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dikonsep, yang telah disusun oleh para pendahulu kita dengan begitu matang, dengan pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa perjuangannya. Pancasila sendiri pertama kali ditemukan berasal dari kata Pancasila, yaitu dua kata Panca dan Sila, terdapat dalam kitab Negara Kartagama karangan Empu Prapanca. Kemudian di Indonesia kata Pancasila ditemukan dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut mengenai sila dalam Pancasila, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu sejarah bagaimana Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Nah, dulu pertama kali Pancasila dibuat yaitu saat sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Ketika sidang BPUPKI saat itu ada 3 tokoh yang mengusulkan atau menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara, yaitu yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno. Dimana 3 pendapat tersebut kemudian dibahas lagi dan dibentuk suatu panitia yang menindaklanjuti ataupun membahas mengenai dasar negara dari 3 usulan tersebut, yaitu Panitia 9. Nah, dinamai Panitia 9 karena terdapat 9 orang dalam anggota panitia tersebut. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 tersebut menghasilkan suatu konsep sebagai embrio dari Pancasila itu yang dinamakan dengan atau dikenal dengan Piagam Jakarta, di mana isi dari Piagam Jakarta tadi itu sama dengan Pancasila yang saat ini kita hafal, saat ini kita ketahui, hanya berbeda pada sila yang pertama yang berbunyi yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, ketika itu terdapat pro dan kontra dengan sila yang pertama tadi, yaitu bangsa Indonesia bagian timur itu kurang sepakat dengan kalimat tersebut, karena bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai agama, sehingga dengan keberagaman tadi, kekayaan Indonesia tadi, kemudian diharapkan tidak mengatasnamakan suatu golongan ataupun suatu agama saja. Nah, kemudian atas usulan dari Indonesia bagian timur tadi oleh Muhammad Hatta, kemudian diganti ataupun diusulkan diganti menjadi yang sekarang ini kita kenal, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari proses perumusan yang begitu panjang, dari musyawarah mufakat seluruh bangsa Indonesia dengan perwakilan-perwakilannya, kemudian disepakati dengan
dasar negara yaitu Pancasila. Hal tersebut sesuai juga ketika kita menengok sejarah yang terdahulu, yaitu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau mendirikan negara yang disebut dengan Madinah. Nah, ketika itu dibuat suatu dasar negara, yakni yang kita kenal dengan Piagam Madinah, yang saat itu oleh Umar di negara Madinah atau Piagam Madinah tadi itu dinamai dengan nama-nama yang berbau dengan Islam. Kemudian oleh Rasulullah SAW dengan kebijakannya beliau, karena pada saat itu yang didirikan bukan hanya golongan Islam saja yang terdapat pada negara tersebut. Kemudian oleh Rasulullah SAW meminta kepada Umar untuk mengganti namanya tanpa ada embel-embel ataupun yang berbau dengan Islam. Nah, kemudian dinamai dengan Piagam Madinah, sehingga golongan-golongan lain, agama lain tidak merasa tersisihkan. Nah, seperti itu. Kemudian kita bahas satu persatu, yaitu Pancasila mengenai perspektif Al-Quran ataupun Islam. Yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung Allah adalah Tuhan yang semua makhluknya bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Nah, di dalam surat Al-Ikhlas ini sama dengan apa yang nilai Pancasila terkandung dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Esa sendiri yaitu tunggal ataupun satu, dimana dalam surat Al-Ikhlas disebutkan Allahu Ahad. Nah, Allah yang Maha Esa. Kenapa disebut Ahad bukan Wahid? Karena Ahad itu artinya satu dan tidak ada duanya, tidak ada yang lain. Berbeda dengan Wahid, yaitu satu tetapi ada kelanjutannya 2, 3, dan 4, sehingga dikatakan Esa tadi, Ahad. Nah, asbabun nuzul surat Al-Ikhlas ini berkaitan dengan ketika Rasulullah SAW sebelum turun surat Al-Ikhlas, wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan kata Allah, tetapi yang disebutkan yaitu kata Rob dan Rob. Nah, sehingga ketika Rasulullah SAW meminta ataupun berdoa menyebut asma Allah dengan kata Rob. Nah, kemudian ada orang musyrik yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, sebenarnya siapa ketuhanmu? Kenapa engkau menyebut dengan kata Rob? Nah, kemudian turun surat Al-Ikhlas untuk Rasulullah bisa menjelaskan kepada kaum musyrik, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, kata Rob itu memiliki 3 makna. Sehingga ketika 3 ini tadi salah satu dari 3 ini tidak ada, berarti bukan Rob. Nah, berarti tidak ada kewajiban atau tidak berhak untuk disembah atau disebut dengan Rob. Yang pertama yaitu dialah yang menciptakan dunia seisinya. Kemudian dialah yang menguasai dunia seisinya, dan yang terakhir dialah Allah yang mengatur dunia seisinya. Tidak ada siapapun, satu apapun yang bisa mengatur, mencipta maupun menguasai dunia seisinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala lah yang satu-satunya berhak kita sembah. Seperti itu. Jadi makna sila Pancasila yang pertama sesuai dengan surat Al-Ikhlas ayat 1, yaitu Qul huwallahu ahad,
dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua di dalam Al-Quran terdapat dalam surat An-Nisa ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin. Maka Allah lah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam sila Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 35, di mana Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diperintahkan sebagai orang beriman untuk menegakkan keadilan. Walaupun di situ tidak menguntungkan bagi kita, tidak menguntungkan bagi ibu bapak kita ataupun keluarga kita. Nah, kalau kata pepatah itu berkatalah jujur walaupun itu pahit. Jadi makna keadilan itu dikatakan adil ketika yang pertama sesuai dengan porsinya. Jadi sehingga dikatakan adil yaitu sesuai dengan porsi, dimana ketika anak TK dengan anak SMA itu berbeda ketika orang tua memberi uang saku. Tidak mungkin anak TK diberi uang saku 10.000, anak SMA juga diberi uang saku 10.000. Jadi itu kurang tepat. Nah, makna keadilan yang pertama jadi sesuai dengan porsinya. Kemudian makna adil yang kedua yaitu sama, nah, seimbang. Jadi ketika si A diberi buah jeruk, si B juga diberi buah jeruk. Jadi sama seperti ini tadi. Di dalam adil yang dimaksud ini yang kedua ini di dalam Al-Quran, berperilakulah adil walaupun itu ibu bapakmu, walaupun itu kerabatmu ataupun orang lain, maka bersikaplah adil yaitu menyamakan. Nah, ini makna adil yang kedua. Jadi tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Nah, kalau di dalam hukum ataupun dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwasanya kedudukan seseorang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Kemudian makna adil yang ketiga yaitu membalas ataupun memberi sesuai dengan yang telah diberi. Nah, itu seperti di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan dalam surat Al-Zalzalah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar kebaikan walaupun sebesar biji sawi. Nah, begitupun baliknya, Allah akan mengganjar keburukan seseorang sesuai dengan apa yang dia lakukan selama hidup di dunia, selama walaupun sebesar biji sawi. Nah, itu makna adil yang ketiga, yaitu ketika kita diberi oleh orang lain, ya paling tidak kita memberi dengan hal yang serupa. Jadi makna adil dimaknai dengan tiga hal tersebut. Selanjutnya sila yang ketiga di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, kemudian dipertemukan, kemudian dijadikannya dia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, dimana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, maka sila yang ketiga, kewajiban kita kepada bangsa Indonesia sebagai bangsa Indonesia yaitu menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Nah, jadi supaya kita saling kenal mengenal dan kita juga dituntun atau disebutkan dalam Al-Quran untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, karena bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kemudian sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat ke-38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, ini makna ataupun nilai dalam sila keempat dijelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38, di mana kita ketika menyelesaikan suatu urusan diselesaikan dengan musyawarah. Nah, sesuai dengan sila yang keempat, di mana kita diajarkan untuk bermusyawarah ketika kita menyelesaikan suatu masalah. Kemudian sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terdapat dalam surat An-Nahl ayat ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, jadi sila ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90 yang Allah menyuruh kepada kita untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Jadi untuk berbuat adil dan berlaku baik. Kemudian memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji. Saling gotong royong, seperti apa yang dikandung dalam Pancasila sila kelima, yaitu kita diajarkan untuk saling gotong royong atau tolong menolong. Yang pasti tolong menolong dalam suatu kebaikan, serta melarang kita untuk berbuat keji ataupun berbuat hal yang buruk ataupun mungkar, serta untuk melarang kita bermusuhan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi sudah jelas bahwasanya Pancasila dari mulai perumusan ataupun konsepsi Pancasila dari awal oleh para pendahulu kita, para founding father kita, dari melalui musyawarah kemudian hingga muncul ataupun menghasilkan suatu dasar Pancasila yang luar biasa kandungannya,
juga nilai-nilai yang ada di dalam sila tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam contohkan. Maka kita sebagai generasi muda sudah sepatutnya bangga memiliki Pancasila di dalam bangsa kita Indonesia. Untuk itu saya mengajak kepada teman-teman dan saya pribadi untuk dapat memperjuangkan Pancasila, dapat melaksanakan Pancasila, menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi yang katanya lebih baik dari Pancasila. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa astaghfirullahalladzi wa lakum. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.